Okay, now this is the last interpreting video. It's 2 a.m. Okay, now let's try it. Apa kabar teman-teman? Hari ini saya ingin berbagi tentang bagaimana orang Tiongkok berbicara dalam bahasa Inggris. Saat mendengarkan orang Tiongkok berbicara bahasa Inggris, biasanya kita memiliki kesan bahwa mereka sebenarnya sedang berbicara bahasa Mandarin. Apa apa penyebab utamanya? Saya saya menemukan bahwa banyak orang Tiongkok yang sedang belajar bahasa Inggris menggunakan metode yang kurang tepat. Mereka sering mengabaikan pengucapan atau pronunciation, punishwa, punishwa, huruf yang tidak dibaca atau silent letters, dan ejaan atau spelling. Kalau tujuan belajar bahasa Inggris, tidak masalah menerjemahkan kosakata bahasa Inggris ke dalam bahasa Mandarin agar lebih mudah dipahami. Namun, jangan melakukan transliterasi. Transliterasi adalah proses mengubah bunyi, nada, atau huruf ke satu bahasa ke bahasa lain. Dalam konteks ini, maksudnya adalah menggunakan kata-kata bahasa Mandarin yang bunyinya mirip dengan kata bahasa Inggris untuk menggantikan sebagian atau seluruh pengucapan kata tersebut. Akibatnya, mereka menggunakan karakter Mandarin untuk mengucapkan hampir setiap kata dalam bahasa Inggris, dan menurut saya itu adalah cara yang keliru. Sebentar lagi, saya akan mengucapkan beberapa frasa dan kata dalam bahasa Mandarin yang sebenarnya tidak memiliki struktur, tata bahasa, ataupun makna. Dengarkan saja. Kalau kalian tidak mengerti, tidak masalah, karena saya memang sedang berbicara dalam bahasa Mandarin. Namun, kalau kalian menyadari bahwa sebenarnya saya sedang mengucapkan kata-kata bahasa Inggris, itulah yang disebut bahasa Inggris dengan aksen Tiongkok atau Chinese accent English. Kalau kalian bisa berbahasa Mandarin dan tahu cara membaca karakter Mandarin, kalian bisa membaca frasa yang baru saja saya ucapkan. Jika kalian berhasil mengucapkan semua karakter tersebut, kalian akan terdengar seperti penutur bahasa Inggris beraksen Tiongkok. Semua kata itu akan saya tuliskan di deskripsi video, jadi silakan coba baca dan ucapkan sendiri. Lalu kalian akan terdengar seperti penutur Tiongkok. Kalau memang ingin belajar berbicara bahasa Inggris dengan aksen Tiongkok, kenapa tidak sekalian belajar bahasa Mandarin juga? Karena transliterasi sangat dominan. Orang Tiongkok cenderung mengucapkan setiap konsonan secara harfiah. Memang ada banyak kata dalam bahasa Mandarin yang merupakan kata serapan dari bahasa Inggris. Contohnya ada cukup banyak, tapi saya tidak akan membahas semuanya. Yang kurang saya sukai adalah media dan industri hiburan terlalu sering menggunakan transliterasi dalam bahasa Mandarin. Mereka bahkan mentransliterasikan nama-nama selebritas dan merek dagang yang menurut saya cukup disayangkan. Misalnya, seperti yang saya sebutkan sebelumnya, nama James Bond akan diucapkan dalam bentuk transliterasi Mandarin. Untungnya, sekarang keadaannya mulai membaik. Misalnya, mereka tidak mentransliterasikan Iron Man menjadi bentuk yang aneh. Hal lain adalah orang Tiongkok seringkali tidak mengucapkan bunyi N dengan jelas. Misalnya pada kata bahasa Inggris yang berakhiran an atau on. Contoh lainnya adalah kata handsome. Kalau kalian perhatikan tadi, saat saya mengucapkan kata itu, bunyi N sering dihilangkan. Contoh lain adalah kata country, lalu kata food, 500, bla bla bla, beras, kamu pasti sangat lapar. Hal lain adalah banyak orang Tiongkok mengalami kesulitan mengucapkan bunyi C dan membedakannya dengan bunyi C.
Karena itu, mereka sering mengganti bunyi "c" menjadi "t" pada beberapa kata. Jujur saja, saya merasa seperti sedang berlatih bahasa Mandarin. Melihat semua kata ini membuat saya harus mencari tahu bagaimana pengucapan aslinya. Saya perlu memeriksa hanya ingin agar bisa mengucapkannya dengan benar. Tahukah kalian, dalam bahasa Mandarin, saya benar-benar menyerah atau kagum pada kamu. Menurut saya lebih baik langsung belajar bahasa Mandarin. Secara pribadi, saya berharap video ini bisa menjadi pembelajaran bagi orang-orang Tiongkok agar berbicara bahasa Inggris dengan cara seperti itu. Agar tidak berbicara bahasa Inggris dengan cara seperti itu. Maaf. Jangan mengandalkan transliterasi, karena hal itu akan mempengaruhi kemampuan berbicara bahasa Inggris, terutama dalam pengucapan bunyi "n" dan "c". Selain itu, masih banyak aksen bahasa Inggris lain yang bisa dipelajari, seperti aksen Rusia, Skotlandia, maupun India. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.